Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari, saudara ya. Saudara, luar biasa kalau Anda setiap hari mengikuti pengajaran dalam komunitas kita, itu berseri ya. Tips-tips kehidupan, mulai dari 3 tahun yang lalu, saya berikan yang ringan-ringan. Berat, ringan lagi, ringan-ringan, tambah berat, ringan, tapi ringan berat, lalu makin berat. Setiap hari, saudara. Kalau Anda ikuti tips-tips ini, Anda akan hidup dalam kemenangan selama Anda setia dan hatimu tulus. Saya jamin kamu tidak akan kalah, saudara. Dalam kehidupan yang bikin kamu kalah, karena satu, hatimu nggak tulus, ya. Dua, kamu nggak setia. Kamu nggak lakukan dengan setia. Kamu maunya menang sendiri, ya kan? Kamu tulus hatimu, tapi kamu nggak mau kalah, saudara. Inti ya, kuncinya adalah kamu harus punya hati yang rela, nadib, ya. Hatimu kudu rela dulu, saudara, ikhlas. Kalau hatimu sudah ikhlas, apapun yang terjadi, kamu ikhlas, kamu menang. Ikuti tipsnya. Tips-tips ini supaya kamu jangan konyol, ya. Semua tips yang saya berikan supaya kamu jangan konyol. Saya tahu rasanya konyol dipecundangi seperti apa. Tips yang saya ajarkan kepada Anda supaya kamu jangan konyol, ya. Kuncinya, ya, hint, kata kuncinya untuk kamu bisa melakukan tips-tips saya, kamu harus ikhlas hatimu, saudara. Harus rela. Kalau hati kamu tidak rela, kamu sulit. Mau ke sini, tidak mungkin. Akhirnya kamu gagal, saudara. Tapi kalau kamu hatimu ikhlas, rela, tak jamin kamu menang, saudara. Hatinya rela, ikhlas, nadab, ya. Dan kamu hanya tersenyum ketika ada orang mencoba menghancurkan kamu, fitnah kamu, menghancurkan martabat harga dirimu, kamu cuma senyum. Ya. Ketika ada orang ngomong, nggak ada sakit hati, nggak ada jengkel, cuma ya begitu. Sampai akhirnya benar-benar kamu benar-benar orang mau fitnah kamu, orang mau celakain kamu, orang mau permalukan kamu, bahkan sudah dibikin permufakatan yang luar biasa, nggak mempan, saudara, nggak mempan, karena kamu masal tof, diberkati Tuhan, masal tof, ya kan, luar biasa, sungguh amat sangat baik, masal tof, ya kan, mau gitu, saudara, seperti saya, nggak, ya kan, kebal kan, seperti saya kebal, sombong, kan, saya bermegah di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyertai saya, masal tof. Ya, berkat hoki, saya ini orang hoki, saudara ya, coba bayangin. Begitu banyak peruwetannya, tapi santai, tenang, lolos terus ya, saudara ya. Hari ini kita 117 nih, yang di doa pagi nih. Kita mulai dari berapa orang dulu? Nggak nyampe 20, 15 kali ya. Pak HW, Pak David, ya kan? Pak HW, Pak David, ini kan yang pertama bareng-bareng kita nih. Ya kan? Sampai sekarang hari ini kita 117, ya saudara ya. Ya, luar biasa ya saudara ya. Hari ini kita belajar, tadi malam koinonia kita belajar presiden kriminal. Sekarang kita belajar nabi kriminal, saudara. Pertanyaannya kan simpel, ya. Tiap hari cerita kriminal pas minggu, iya nggak? Lah kamu ceritanya kriminal, selalu ada orang kriminal, langsung pikiran kamu udah langsung jahat, saudara, langsung menghakimi. Padahal Tuhan selalu pakai para kriminal. Tuhan itu selalu pakai para kriminal. Makanya Anda yang saat ini lagi mendengarkan khotbah saya, lagi ada di penjara, di rumah tahanan, di sel, tobat. Tuhan pakai kamu nanti. Ya, para kriminal ini adalah orang-orang hebat yang tidak pada waktu dan tempat yang tepat, saudara. Mau Anda pembunuh, pemerkosa, Anda. Para kriminal ini adalah orang-orang hebat tetapi tidak pada waktu dan tempat yang tepat, saudara. Ya, serius saudara ya, termasuk perkosa. Kamu harusnya hidup di zaman Muhammad, kamu cocok. Para pemerkosa harusnya hidup zamannya Muhammad. Ya, nanti kamu jadi pahlawan, saudara. Kalau kamu para pemerkosa hidup zaman sekarang, kamu nanti dibalsemin titikmu nanti, saudara, sama napi-napi yang lain. Iya kan? Benar nggak? Para pembunuh harusnya hidup di zamannya Daud. Kamu jadi pahlawan, saudara, zamannya sekarang kamu bunuh orang tidak boleh. Anda bawa-bawa parang, saudara, seret sampai keluar api,
apinya, parangnya tuh. Wah, Anda rasa hebat. Tangkap polisi, saudara. Subversif kamu. Zamannya Daud, wejian. Wah, kamu ditepuk tangani, saudara. Oh, bawa parang, sereng di pinggir jalan gitu ya, rasanya hebat. Itu zaman Daud, saudara. Zaman 3000 tahun yang lalu. Hari ini kamu bawa parang jalan begitu, kamu dicokok sama polisi. Apalagi di Belanda. Di Belanda lebih-lebih, kamu nggak boleh sembarangan mempertontonkan senjata itu, nggak boleh. Kalau di Indonesia kamu bawa parang gitu, serang ke tengah polisi. Zamannya Daud, wejian, hebat. Kamu hidup di zaman yang salah. Kalau pemerkosa, kamu hidup di zaman Muhammad, wejian, hebat, wani. Zaman sekarang kamu merkosa dibalsemi, saudara. Titiknya kamu ya tiap pagi yang malam. Bagus, kamu nggak dikebiri, kamu di penjara. Ya, kalau kamu para penipu, para orang-orang yang 372, 374, 378 dan seterusnya itu, ya Anda harus hidupnya di zaman para penyihir, ya kan, yang bisa menghipnotis. Saudara, orang-orang yang bisa ngomongnya manis ya, dia bisa menghipnotis. Itu sebuah hipnotis loh, saudara. Sehingga kamu menyerahkan apa yang kamu miliki, kasihkan kepada yang nipu kamu. Itu kan hipnotis, sehingga Anda terbius. Tiba-tiba sadar, loh kalungku udah hilang. Gitu ya. Pendeta-pendeta itu kan sedang menghipnotis Anda itu kan. Ya kan, menghipnotis bagaimana uang di dalam dompetnya, di dalam dompetmu pindah ke dompetnya dia, saudara kan. Wah, kayak si Yusuf Mansur kan juga termasuk itu kan. Oh ya, coba berapa? 7 tambah 8, sisa berapa? 7, 8, 10, diputer-puter supaya duitnya nyangkut, saudara. Ternyata orangnya pinter, sudah diingat-ingat, nggak bisa kehipnotis. Ya pendeta-pendeta bikin KKR khotbah luar biasa. Ya kalung semua KTP, kunci motor dikasihkan, besok maminya datang ngamuk-ngamuk ke bendahara gereja, saudara. Ini kan punya neneknya, ini kalung yang mana sini? KTP barang bisa masuk kantong persembahan karena kehipnotis sama Pak Pendeta. Harusnya hidupnya zaman Musa, saudara, zamannya Daniel itu cocok itu. Ya kan? Anda orang-orang yang di penjara itu adalah orang-orang hebat, tapi Anda hidup pada waktu dan tempat yang salah. Makanya bertobat. Musa juga sama, saudara. Pertanyaannya kan simpel. Kenapa Tuhan tidak pakai Musa waktu Musa umur 40? Waktu dia adalah panglima perang, sarjana yang pandai. Kenapa Tuhan nggak pakai Musa di saat keemasannya dia, saudara? Di masa keemasannya dia. Semua orang pengennya begitu, saya juga begitu. Anda lihat para pendeta-pendeta berusaha mendidik anaknya supaya di usia muda sudah berhasil khotbah menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan cium sepatunya pun, jemaat disuruh cium sepatu pun mau, saudara ya. Karena pendeta kan sedang berusaha begitu kan. Tapi Anda lihat, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menggerakkan sebuah komunitas, revive the community, revive the nation, revive the city, adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah tersingkirkan, saudara. Anda mau terima mau enggak, itu fakta, saudara ya. Pada saat kemasannya Musa, Tuhan tidak pakai Musa, saudara. Tuhan tidak pakai Musa di saat kemasannya dia. Tidak pakai. Nggak mau. Ya. Tuhan tidak memakai Samson di masa-masa dia masih sehat, matanya masih segar, masih ngelihat, enggak, saudara. Tuhan pakai Samson di hari mau matinya dia. Semua orang Filistin dikalahkan dan tidak bisa orang Filistin menyerang orang Israel lagi. Dikalahkan oleh Samson semua. Mati semua raja-rajanya semua. Ada kesempatan kedua di hari matinya dia, saudara. Invalid di saat kamu mengira dirimu sudah invalid. Ya. Tuhan memakai banyak sekali ya, saudara ya, orang-orang ya. Justru pada kesempatan kedua hidupnya dia, saudara. Kalau dia bertobat, second chance itu selalu dahsyat, saudara ya. Kenapa Tuhan tak pakai saya di masa-masa saya lagi jadi direktur di perusahaan, namanya baik, terkenal, gajinya gede. Saya murah hati ya, kalau nyumbang gereja tuh ngeri, saudara ya. Nyumbang gereja, gedung gereja ngeri saya, saudara ya. Serius. Kalau pendeta dekat sama saya, nggak ada pendeta nggak hormat sama saya. Serius, saudara ya. Saya di kota di Palembang, pendetanya pasti hormat. Saya di Bali, pasti pendetanya hormat. Saya pendeta kemana, pendetanya pasti hormat sama saya. Karena saya kalau nyumbang gereja, ngeri, saudara ya.
merem saya, bisa semua tak kasihin. Ya, salah saudara ya. Padahal waktu itu mami saya masih pas-pasan hidupnya, kakak saya masih pas-pasan. Malah saya nyumbang gereja gila-gilaan goblok. Goblok gitu. Nah, sudah melewati masa goblok. Tadi malam sudah belajar ya, sudah masih goblok. Orang goblok dikalahkan sama orang pinter. Tukang beca kan kalahnya sama orang kantoran kan. Ya kan, orang kantoran ini kalahnya sama orang jahat, saudara, ditipu habis-habisan, saudara ya kan. Orang jahat ini kalahnya sama orang cerdik. Kalau kamu sudah pernah jadi goblok, sudah pernah jadi pinter, sudah pernah jadi penjahat, penipu, pembunuh, ya maka kamu jadi cerdik. Kamu bertobat, maka kamu jadi cerdik, saudara. Kamu tahu ini, cuma ini mau begituan. Baru buaya ini, musang, ya jangkrik, pecundang. Baru saya kalau ketemu orang, baru ngomong sebentar aja, sepatah kata, dua patah kata, saya tahu ini orang pecundang, atau ini orang pejuang, atau ini orang kampret, saudara. Atau orang ini the man of God. Dari satu patah dua kata kita ngomong, bukan menghakimi, saudara. Kenapa? Karena kita sudah melewati masa-masa semua itu. Sehingga kita nggak mau buang waktu. Ya. Tetapi kita harus memberikan kesempatan. Kenapa saya murah hati ya dengan kesempatan, dan orang berpikir saya naif. Enggak. Disitulah orang kemudian marah. Karena saya ternyata tidak mudah dikadalin. Anda berpikir saya murah hati, easy going, ya gampangan Pak Poli, gampangan orangnya enak. Terus saya ngomong, kundulmu yang Anda tekek, terus Anda pikir Anda bisa ngakalin saya. Enggak, saudara. Saya orang yang amat sangat kenceng dengan duitnya, saudara, ya nggak main-main ya. Kalau saya murah hati, ya, karena saya ingin Tuhan memberikan kepadamu kemurahan seperti Tuhan memberikan kepada saya kemurahan hati, saudara. Kalau saya, ini ya kepada Anda semua yang diberi kesempatan melayani, kalau saya murah hati, ya seakan-akan tidak kontrol uang. Saya kontrol, saudara ya. Tetapi saya sangat bermurah hati untuk memberikan Anda kesempatan. Tanpa saya tanya kamu backgroundnya setan apa backgroundnya iblis. Tanpa backgroundnya kuntilanak apa pocong, saya nggak nanya, saudara. Kamu backgroundnya malaikat apa Jibril apa Gabriel, saya nggak nanya, saudara. Yang penting kamu sekarang mau melayani, ayo sama-sama. Ingat-ingat ya, saudara ya. Kalau saya lucu, bukan saya lemah, saudara ya. Karena saya murah hati, bukan piti. Saya tidak akan kasihan sama Anda. Serius, saya tidak kasihan sama kamu. Itu sampai bentrok keras pun saya siap. Bukan saya kasihan, saya nggak akan kasihan. Tapi saya murah hati, saudara. Karena Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena dia akan diberi kemurahan. Saya orang yang murah hati, tapi saya tidak kasihan. Jadi jangan Anda nanti nangis-nangis termehek-mehek ketika saya kerasin, saudara ya. Jangan termehek-mehek. Ketika saya murah hati, ayo bergegas, cepat, ayo tentukan kesempatan itu. Untuk kamu bisa apa, saudara? Bisa tunjukkan kepada Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Ini ada kesempatan. Aduh Tuhan, aku ini cuma residivis Tuhan. Aduh Tuhan, aku ini cuma orang nggak baik Tuhan. Aduh, aku bekas pelacur, bekas perempuan nggak baik. Aduh Tuhan, aku punya salah. Aduh Tuhan, aku ini kawin cerai Tuhan. Ada urusan, saya ada urusan, saudara. Saya ada urusan. Yang penting sekarang kamu bertobat sama saya, yuk kita melayani. Tapi Anda jangan main-main. Bagi yang Anda ingin mempermainkan komunitas ini. Ya, karena apa? Karena saya sudah melewati jadi bodoh, jadi pintar, jadi jahat. Ya, dan saya sudah melewati jadi cerdik, bahkan jadi cerdik pun saya sudah lewat, saudara ya. Saya sudah jadi muscle tough, saudara, sekarang ini. Ingat, saudara ya, dan Anda harus masuk ke proses itu. Saya ngajari Anda, saya tidak suruh Anda jadi jahat, cukup belajar dari saya saja. Ya, tapi Anda bisa langsung lewat ke cerdik karena ada figur. Saya sudah kasih tahu kamu rasanya di penjara seperti apa, rasanya jahat. Bahkan saya kan kasih tahu kan cara ngadalin orang kan. Anda yang di kelas-kelas apostolik profetik kan sudah tak kasih tahu cara ngadalin orang kan. Bukan buat Anda ngadalin orang, supaya Anda tahu kalau dikadalin orang dengan cara itu Anda jangan kena. Iya kan, di kelas profetik sama di kelas apostolik tak bongkar, saudara. Ya. Anda nggak usah jadi jahat. Anda skip. Jadilah cerdik. Karena jadi jahat sudah tak ceritain. Rasanya bagaimana, ininya seperti apa. Nah itu sama. Kenapa Tuhan tidak pakai Musa di masa-masa kebaikannya dia, kejayaannya dia. Beda kalau di dalam agama Islam, ya
Wah, ini pokoknya dipuja-puja yang baik-baik ini. Enggak, Tuhan enggak. Jangan Anda yang muda-muda yang hebat, jangan berharap, ya, jangan berharap Tuhan akan pakai kamu dengan luar biasa sebelum kamu mengalami penghancuran, saudara. Jangan berharap. Oh serius, saudara ya. Pak, tapi Daud, Pak, zaman Goliat, Daud bukan bintangnya Daud bukan bersinar saat dia sama Goliat, bukan. Daud tidak pernah disebut sahabat Allah, ya. Sampai Daud berzina dan membunuh Uria, dia hancur, dia diuber-uber, hatinya terus melekat sama Tuhan, saudara. Sekalipun dia sudah hancur hidupnya, remuk, saudara ya. Sudah hancur, sudah remuk hidupnya, saudara. Tetapi firman Tuhan datang ya melalui Nabi Nathan tentang masa depannya Daud dan keturunannya. Ya, Daud disebut sahabat Allah saat hidupnya sudah hancur dan dia terus melekat sama Tuhan. Siapapun Anda yang hidup, kamu merasa hidupmu sudah hancur. Ya, hancur itu relatif, kamu mau hancur seperti apa? Ya, jangan hancur-hancur, saudara. Tapi makin hancur kasih karunia makin diberikan. Oh, kalau gitu tak hancur ya, kalau Anda siap saja dengan rasanya hancur. Kalau kamu tidak siap ya jangan, saudara. Tiap orang ada kapasitasnya sendiri-sendiri, nggak usah maksa, nggak usah dicari. Saya juga berpikir naif ya. Daud aja berdosa. Oh ya, saudara, terjadilah seperti apa yang kamu pikirkan. Daud aja dosa diampuni. Oh, saya tak jajal, saudara. Saya jajal, saya coba, saudara, bikin dosa. Wah, udah tahan, saudara. Aduh, udah terkencing-kencing, terberak-berak itu, saudara. Nahan nanggungnya itu ya. Menahan apa yang saya tabur itu. Saya tuai. Terkencing-kencing, terberak-berak itu, saudara. Darah-darah itu berak ya kencingnya. Ngeri ya. Nggak semua, banyak yang tidak kuat. Nyatanya Hani Christian murtad. Ya, Agustan murtad, walaupun kembali pada Tuhan. Yudi Mulyana murtad. Anda jangan berpikir, aku tak jajal lah. Jangan, saudara. Jangan, biarkan saja natural. Jangan kamu sengaja. Orang lagi tidak pengen dosa saja bisa kelupaan lengah. Kamu jangan sengaja bikin dosa. Jangan sengaja bikin sial. Bodoh kamu. Jangan. Bisa nggak kita nggak jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi dihancurkan Tuhan, pasti dihancurkan. Nggak ada orang nggak dihancurkan Tuhan. Dihancurkan dulu supaya kamu bisa dipakai. Sampai kamu merendah. Pak, tapi saya nggak ada, Ayub nggak ada masalah, nggak ada hujan, nggak ada angin. Dia harus merendah. Begitu dia merendah, Tuhan kasih urapan double porsi. Lipat ganda. Nggak usah kamu jatuh dosa dulu, saudara. Tetapi kamu pasti akan dihancurkan. Kalau kamu belum diremukkan sama Tuhan, kamu nggak akan dipakai Tuhan, saudara. Pas saya nggak mau dipakai Tuhan, Pak, gini saja udah mumet, Pak. Nah, itu dia. Makanya kamu nggak berkemenangan. Kamu begini saja, kamu kalah terus, mau nggak mau kamu kudu maju ke proses pembentukan selanjutnya. Nggak ada cara lain. Kamu harus masuk sampai peremukan, kamu diremukan. Karena itu kita kan dibaptis dengan Roh Kudus, dibaptis dengan api, nggak ada cara lain. Dibaptis dengan api ini kamu sakit sekali. Kayak saya dibaptis dengan api, di dalam semua yang jinah, yang kotor, yang najis, yang tidak benar, yang licik, dibakar semua, dibakar. Musa 40 tahun dibakar di padang gurun semuanya sampai habis. Sampai kebanggaannya pun habis, pride-nya. Siapa di sini yang umur 80 tahun masih bangga dengan dirinya sendiri? Cilaka kamu, saudara, kamu jadi lawan Allah. Siapa di sini umur 80 tahun? Saya pernah dengar ya, opa-opa ya. Dia bangga dengan dirinya sendiri ya, seakan-akan. Terus saya melihat anaknya juga sama ya. Bangga, karena bapaknya itu orang hebat. Nah, saya bilang bodoh kamu. Dalam hati saya, bodoh kamu. Nggak ada yang hebat. Nggak ada yang hebat, saudara. Jangan bangga, nggak ada yang hebat. Apakah anak saya bangga dengan saya? Anak saya hanya bangga dengan saya karena saya kembali sama Tuhan. Tapi nggak bangga dengan apa yang saya lakukan. Anak saya tidak bangga dengan, kamu mau jadi YouTuber? Enggak ah. Dia bilang pekerjaan papa itu konyol. Yang papa lakukan itu konyol sekali. Anak saya tidak bangga, saudara. Tapi anak saya bangga karena saya melekat sama Tuhan. Ya. Beneran ya, anak saya bangga dengan ayahnya karena ayahnya melekat sama Tuhan dan mengasihi mamahnya. Bukan karena saya hebat jadi YouTuber terkenal. Buat dia itu rada-rada
Gimana gitu di bapaknya di rada-rada edan mungkin. Saya juga nggak bangga saudara dengan diri saya sendiri. Saya bermegah karena Tuhan Yesus. Ya, ini bukan yang saya inginkan. Ya, maksudnya tenar seperti ini bukannya seperti saya inginkan. Saya maunya, ya saya jadi pendeta terkenal, khotbah di mana-mana, orang pada tumbang-tumbang. Terus saya pakai pakaian necis, berdasi, berjas, pakai mobilnya, pakai limosin, saudara, Alphard lah minimum ya. Saya pengennya begitu tenarnya saya dulu. Ya, 20 tahun yang lalu, saya pengen tenarnya seperti itu. Ya, ternyata Tuhan maunya beda. Saya disuruh jadi nabi kriminal, saudara ya. Musa itu nabi kriminal, saudara, buronan. Musa itu buronan ya, diburu sama Firaun. Ya kan? Buronan Musa itu nabi kriminal, ya. Dia habis bunuh orang Mesir kok. Ya kan, dia habis bunuh orang Mesir. Itu kenapa Tuhan tidak pakai saat Musa lagi berjaya? Harus diremukan dulu 40 tahun, dibakar dengan api. Dibakar. Hidupnya sampai yang tidak murni dari hatinya, ambisi-ambisi pribadi itu, sampai hancur semua. Kamu mau gede sekarang? Bisa, saudara. Bisanya gede karirmu, mungkin bisa karir, tapi bukan untuk Tuhan. Kalau kamu untuk Tuhan, untuk kerajaan surga, kamu harus bakar dulu habis, saudara. Kalau pada dirimu sendiri bisa, tapi tidak ada kanggonya, saudara. Sia-sia. Tapi untuk kerajaan Allah, kamu harus dibakar dulu, saudara, dimurnikan, disucikan. Hidupmu dimurnikan dulu. Setiap kita dimurnikan dulu. Setelah dimurnikan sampai semua ya, kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, ya, iri, zina, cabul, ya, kikrik, pelit, itu sampai dicuci semua, saudara ya. Dicuci habis. Barulah jadi Musa. 40 tahun kemudian. Yusuf juga sama, yang ngimpinya mah hebat, ngomongnya gede, saudara ya. 11 bintang menyembah dia, matahari bulan bintang menyembah dia, 11 ikatan gandum menyembah dia. Ngomongnya gede, saudara. Oh, 13 tahun dulu jeblosin penjara, 13 tahun dijeblosin penjara. Hukumannya apa, saudara? Hukumannya penjahat kelamin. Dibilang mau memperkosa istri pejabat. Oh, kan fitnah, ya, semua orang juga ngomongnya fitnah. Saudara di penjara, coba kamu masuk penjara, saya masuk penjara 2 kali ya. Semua di penjara, kamu salahnya apa? Aku difitnah, Pak, memperkosa, Pak. Semua 10, ada 10 napi di situ, saya tanya, kamu 10 kasus pemerkosaan, saya difitnah, Pak. 10-10-nya ngomong saya difitnah, saudara. Iya, sekarang Anda karena kata Alkitab bilang dia difitnah. Tetapi waktu dia di penjara, percaya nggak itu orang-orang itu kamu difitnah? Dasar penjahat kelamin, mana ada si maling aku ngaling. Anda ketemu sama bandar narkoba, ini saya dikantongi, Pak, sama cepunya, Pak. Saya dijebak nih, tukar kepala nih. Saya dijebak tukar kepala, dia di dalam ngebong, saudara ya. Ngebong ya, nyabu. Saya mumet ndase semua nggak ada yang ngaku penjahat di dalam itu, nggak ada yang ngaku penjahat itu nggak ngaku penjahat, saudara. Cuman saya penjahat yang ngaku penjahat, saudara. Saya terima kenyataan saya memang penjahat lah, gimana. Tetapi setelah kita ngaku, kita bertobat, ya Tuhan pakai kita. Kamu harus bertobat dulu. Kalau enggak bertobat, ya nanti kamu akan terprosok lebih dalam lagi sampai kamu habis-habisan diproses lebih dalam lagi kayak saya. Kalau bertobat itu jangan tanggung-tanggung, bertobat ya bertobat, saudara. Artinya dari responmu, orang tahu Tuhan tahu kamu itu benar-benar bertobat dari responmu dalam kehidupan. Kalau enggak, kamu makin dalam. Diprosesnya makin dalam, enggak kelar-kelar, makin jurut, makin gila kamu, saudara. Sampai kamu berak darah, udah jamin, saudara ya. Sampai mencet darah, muntah darah, berak darah, keringat darah itu, saudara. Tapi begitu kamu responmu benar, iya Tuhan, aku sungguh bertobat, dan kamu tiap hari punya hati yang rela, dan sudah saya ajari tipsnya, ya, Tuhan akan pakai kamu dengan luar biasa. Sebagaimana Tuhan membangkitkan saya, ya pakai saya, ya si kriminal ini, saudara, residivis ini, untuk membangkitkan Anda berdiakonia, melakukan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan pakai kamu di komunitasmu, di keluargamu, untuk pekerjaan yang besar. Tidak kalah besar dengan saya. Semua dari kamu, tidak kecuali kamu tidak tahan uji. Kecuali kamu hatimu tidak rela, kecuali hatimu tidak murni, kecuali kamu masih ada kesombongan, masih ada itu tadi ya, hatimu tidak rela, kamu sombong. Ya, berat, saudara.
hatimu tidak murni, ya berat saudara. Ya, ayo, second chance. Biar Tuhan proses kita. Sama seperti Musa 40 tahun, Yusuf 17 tahun, 13 tahun. Daud berapa tahun saudara? 13 tahun juga. Umur 17 tahun ngalahin Dalia di berubah mertua, 13 tahun. Lari ke padang gurun, pura-pura gila, ya kan? Jadi kriminal, jadi perampok. Baru umur 30 tahun dia jadi raja. Semua diproses tuh ya. Semua dimurnikan dulu, dikeluarkan semua. Bahkan sudah dimurnikan saja, masih terus dimurnikan sampai kapan? Sampai kita mati, saudara. Dimurnikan terus menerus. Dan semakin kita murni, Tuhan pakai kita semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.